Wanita tua ini hendak mandi di tepi sungai. Tapi pemandangan itu dilihat oleh dua pria ini. Saat mereka berpikir kalau ia akan membukakan pakaiannya. Namun saat situasi memanas, Aiwin menyuruhnya untuk tidak melihat. Tiba-tiba, gadis berambut putih itu sekarang berubah menjadi gadis muda. Pemandangan ini membuat salah satu dari mereka tersandung batu. Gadis yang mendengar suara itu langsung berbalik. Penampilannya yang cantik membuat mereka berdua tak percaya. Bahkan sebelum dia sempat menjelaskan, sedetik kemudian dia bergegas maju, menginjak batu dan terbang ke atas. Kemudian Aiwin dan Kim pingsan karena mendapatkan serangannya. Gadis ini bernama Aonam. Awalnya ia adalah seorang peri. Karena gaun perinya hilang, dia tidak bisa terbang kembali ke kahyangan. Jadi dia sudah ada di bumi selama 669 tahun. Kali ini ia masih mencari suami yang bereinkarnasi. Di mata orang biasa, dia adalah wanita tua. Hanya suaminya yang bereinkarnasi yang dapat melihat wajah aslinya. Setelah Kim dan Aiwin bangun, mereka menemukan bahwa mereka ada di dalam mobil. Mungkinkah tadi hanyalah ilusi? Dua orang yang ragu datang ke toko teh peri. Pemilik di sini adalah seorang wanita tua yang baru saja mandi tadi. Aonam dengan antusias menyambut mereka. Setelah duduk di bar sebentar, tiba-tiba Aiwin pergi ke kamar mandi. Mendengar suara ini, ia langsung teringat suaminya di kehidupan sebelumnya. Suara ini biasa aku dengar beberapa ratus tahun yang lalu. Ketika Aonam pergi menyiram pohon, ia berbalik dan tiba-tiba berubah menjadi penampilan peri. Dia pikir dia sedang berhalusinasi. Ketika mereka tidak memperhatikan, kucing itu diam-diam minum kopi di atas meja. Ketika Aiwin mengetahuinya, ia sangat marah hingga dia menyebut nama kucing itu. Dung Suni, beraninya kau minum kopiku. Aonam sangat terkejut dan bertanya mengapa kamu tahu nama kucing itu. Aiwin berkata, mungkin aku mendengarnya di suatu tempat. Lalu wanita tua itu mengambil bunga dari kepalanya dan memberikannya padanya. Ketika melihat dengan jelas, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang gadis muda. Melihat ekspresinya, ia langsung mengerti. Ia merasa kalau pria tampan di hadapannya itu mungkin adalah reinkarnasi suaminya. Aonam menyuruhnya menunggu sebentar, lalu pergi mengambil baju suaminya untuk ia pakai. Sudah 600 tahun pakaian ini belum dicuci. Tapi saat Aonam keluar, mereka berdua sudah tidak terlihat. Ia segera mengejar mereka, tapi masih tidak dapat menemukan mereka. Gadis itu berubah menjadi manusia, menggunakan komputer untuk mencari informasi tentang Aiwin. Kali ini ia memutuskan untuk mencari suami dengan anaknya. Mereka pun pergi ke sekolah Aiwin. Ia pun bekerja sebagai bartender di kedai kopi. Karena tidak punya tempat menginap malam itu, Aonam mengangkat tangannya untuk memanggil sekawanan burung datang. Ketika berbaring di tanah, burung-burung itu terbang untuk menghangatkannya. Adegan ini dilihat oleh Kim yang sedang lewat. Ketika melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa itu adalah nyonya yang bertemu di kedai kopi pagi ini. Dia tidak tahan membiarkannya sendirian. Jadi dia membawanya pulang. Ketika memasuki ruangan, ia berubah kembali menjadi wanita cantik. Ketika mengangkat tanaman yang layu, pohon itu tiba-tiba hidup kembali secara ajaib. Ia juga mekar dengan banyak bunga segar di atasnya. Kim Chum bertanya apakah kamu rubah berekor 9. Ia secara keliru mengatakan bahwa dia adalah peri yang datang ke sini untuk mencari reinkarnasi suaminya. Wanita tua ini bernama Aonam. Dia aslinya adalah seorang peri yang sedang mencari reinkarnasi suaminya. Setelah berada di dunia manusia selama 600 tahun, malam itu dia tidak punya tempat untuk tidur. Jadi ia mengangkat tangannya, dan memanggil sekawanan burung. Kemudian berbaring di tanah, dan burung-burung otomatis berkumpul untuk membuatkan selimut untuknya. Kim Chum tidak tahan membiarkannya berkeliaran di jalanan. Untuk membantunya, jadi dia membawanya pulang. Setelah tiba, dia bertanya apakah kamu rubah berekor 9. Ia mengatakan bahwa dia adalah seorang peri. Dan tujuannya datang ke sini untuk mencari suami yang bereinkarnasi. Karena sudah tinggal selama beberapa hari dan tidak ingin mengganggu Kim, ia pergi ke tempai penjaga kopi Bongde untuk meminta bantuan. Bongde membawa mereka ke gudang. Ia mengambil beberapa batu bata. Lalu ia menggunakan jarinya untuk membuka pintu gudang. Di dalam ini tiba-tiba berubah menjadi sebuah rumah. Karena sudah diberi tempat tinggal, ia pun bekerja paruh di kedai kopinya untuk beberapa waktu. Ia ingin memastikan apakah dia adalah reinkarnasi suaminya. Mereka pun bertemu kembali. Pada saat berbalik, dia langsung berubah menjadi gadis cantik. Melihat itu, dia langsung terkejut. Ketika kembali ke kantor, ia memikirkan sesuatu yang salah. Ia sangat pusing mengira wanita tua itu adalah seorang gadis muda.
Di siang hari, mereka tidak sengaja bertemu dan ia bercerita tentang suaminya. Ia bahkan mengeluarkan sesuatu. Katakan padanya untuk berpikir dengan hati-hati dan ingatlah sedikit masa lalunya. Tapi ia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ini adalah pertama kalinya aku melihat ini. Ia merasa sangat salah. Tapi kalimat berikutnya membuatnya sangat bahagia. Ia hanya mengatakan seperti ada yang salah dengannya. Aku melihatmu berubah menjadi seorang gadis muda yang cantik. Mendengar itu, ia meyakini bahwa pria di depannya adalah reinkarnasi suami yang sudah lama dia cari. Tapi dia tidak tahu Kim Chum juga bisa melihat wajah ini. Siapa suami aslinya? Keesokan harinya, ia secara tidak sengaja melihat dua bunga berdebat dengan lebah. Dia dengan sabar menasihatinya. Di sampingnya ada siswa yang lewat dan menganggapnya aneh. Ia mengira dia memiliki gangguan jiwa. Aiwin berjalan mendekat dan hendak berbicara dengannya. Tiba-tiba ia melihat Kim Chum berlari mendekat. Saat ini, di matanya ia terlihat seperti kambing yang kepanasan. Ia curiga Kim Chum juga bisa melihat wajah aslinya yang sangat cantik. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.